Ketemu lagi guys barengan si Box TV. Sekarang kita akan membuat alur cerita film fantasi aja. Ya langsung aja kita mulai di sebuah rumah makan. Gandalf menemui Thorin Oakenshield yang sedang makan di situ. Gandalf membujuknya buat mendapatkan kembali Arkenstone buat menyatukan para dwarf. Dan mengatakan bahwa buat mencuri permata dari Smaug itu membutuhkan seorang pencuri yang lihai. Tiba-tiba cerita melompat setahun kemudian, yaitu Thorin bersama dengan 13 dwarf dan Bilbo yang sedang diburu oleh bangsa Orc. Bilbo memberitahu apa yang ia lihat pada para dwarf dan Gandalf bahwa ada seekor beruang besar berwarna hitam juga melacak mereka. Gandalf memandu mereka ke rumah Beorn buat meminta pertolongan. Beorn adalah seorang pengubah bentuk yang terkadang berubah bentuk menjadi beruang seperti yang dilihat oleh Bilbo. Malam itu Azog diperintahkan buat pergi ke Dol Guldur dan memerintahkan anak buahnya Bolg buat mengambil alih buat memburu Thorin. Keesokan harinya dengan bantuan kuda yang disediakan oleh Beorn, kelompok petualangan itu sampai di Mirkwood. Di situ Gandalf menemukan coretan bahasa hitam dan bersamaan dengan pesan telepati dari Lady Galadriel yang menyuruh Gandalf buat pergi ke High Falls. Kemudian Gandalf meninggalkan mereka tanpa penjelasan alasan dia pergi. Tapi Gandalf memperingatkan Thorin dan lainnya buat tetap berada di jalan setapak di dalam hutan itu dan berpesan buat menunggunya sebelum masuk Gunung Sunyi. Setelah mereka masuk hutan itu, mereka kehilangan jalan setapak itu dan ditangkap oleh laba-laba raksasa dan dibuntel pakai jaring laba-laba. Bilbo dengan bantuan pedang yang ia pegang akhirnya bisa keluar dari buntelan jaring itu dan menusuk laba-laba raksasa itu. Kemudian dengan bantuan cincin yang ia pegang, Bilbo membebaskan para dwarf. Saat Bilbo membebaskan mereka, cincin itu terjatuh. Bilbo mulai mengetahui bahwa cincin itu memberi pengaruh yang buruk bagi dirinya, yang mampu membuat dia membunuh laba-laba itu secara brutal demi mendapatkan cincin itu. Laba-laba itu berdatangan lebih banyak lagi yang kemudian datanglah patroli elf hutan yang dipimpin oleh Legolas dan Tauriel. Para elf itu membunuh semua laba-laba, kemudian menangkap para dwarf dan memenjaranya di penjara bawah tanah mereka. Elf itu menangkap para dwarf tapi tidak dengan Bilbo. Saat itu Bilbo menggunakan cincinnya agar tidak kelihatan dan mengikuti mereka masuk ke dalam kerajaan elf buat membebaskan para dwarf. Raja elf Thranduil menawarkan bantuan pada Thorin dengan imbalan mengembalikan batu permata miliknya. Tapi Thorin menolaknya karena sakit hatinya pada Thranduil yang tidak berbuat apa-apa saat Smaug menyerang kerajaannya. Kemudian Thranduil memenjarakan Thorin bertahun-tahun jika perlu. Bilbo yang berhasil masuk akhirnya membebaskan para dwarf dengan menggunakan tong-tong air yang kemudian jatuh ke sungai. Sementara dikejar oleh para elf, mereka disergap oleh Bolg dan para orc. Kili terluka kena panah orc yang beracun. Kemudian Thranduil memerintahkan buat menjaga ketat kerajaannya. Dan ia mengetahui bahwa kegelapan telah kembali dan menghimpun kekuatan yang besar di selatan. Tapi Tauriel menentang elf dan perintah raja dan meninggalkan kerajaan buat menolong para dwarf yang diikuti oleh Legolas. Sementara itu Gandalf bertemu Radagast buat menyelidiki makam Nazgul yang ditemukan kosong. Gandalf mengungkapkan bahwa mereka hanya menjawab pada satu tuan. Kelompok Thorin yang berhasil kabur dari kejaran elf dan orc bertemu dengan pria bernama Bard yang membantu mereka menyelundup ke Asgard. Lake Town, di mana para keturunan Dale kini berada. Tuan Lake Town akhirnya membeberkan siapa sebenarnya Bard. Bard merupakan keturunan dari penguasa kota Dale, Girion. Girion merupakan orang terakhir yang berjuang melawan naga itu dengan menembakinya menggunakan panah hitam. Thorin memberi janji pada Tuan Lake Town dan rakyatnya buat ikut menikmati harta gunung jika Tuan Lake Town melepaskan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, tapi Thorin memaksa Kili buat tetap di Lake Town karena Kili terluka dan itu memperlambat perjalanan. Fili dan Oin memilih buat menemani Kili sedangkan Bofur ketinggalan. Sehingga yang tetap di Lake Town hanya mereka berempat, Fili, Kili, Oin, dan Bofur. Sementara itu Gandalf ke Dol Guldur di selatan, sedangkan Radagast disuruh Gandalf buat mengirim pesan pada Lady Galadriel apa yang mereka temukan. Gandalf menemukan banyaknya orc yang kemudian ia diserang oleh Azog. Saat Gandalf berusaha melarikan diri, Necromancer muncul, di mana akhirnya Gandalf dan Necromancer itu bertarung dengan kekuatan sihirnya masing-masing. Necromancer mengalahkan Gandalf yang akhirnya mengungkapkan jati diri yang sebenarnya sebagai penguasa kegelapan, yaitu Sauron. Sementara itu, Thorin bersama sisa kelompoknya berhasil sampai di Gunung Sunyi. Thorin nyaris putus asa dan turun ke bawah karena menganggap kode yang diberikan buat mengetahui posisi kunci pintu tidak ditemukan. Namun Bilbo berhasil memecahkan misteri kode tersebut. Bukan pada saat matahari tenggelam, melainkan pada saat bulan muncul.
Para dwarf kembali ke atas dan Thorin menyuruh Bilbo buat masuk mencari Arkenstone. Di lain sisi di Lake Town, Bart mengambil satu-satunya panah hitam yang ia simpan dan berencana buat memasangnya ke busur di atas menara. Tapi di tengah ia ingin ke menara itu. Prajurit Lake Town melihat dirinya dan mengejarnya. Sementara panah hitam ia berikan pada anaknya dan menyuruhnya buat menjaganya. Akhirnya Bart ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kili-kili, Owain, Bolfur, dan Putri Bart diserang oleh Bolg dan pasukannya yang berhasil menyusup ke Lake Town buat mencari Thorin. Legolas dan Tauriel datang dan menyelamatkan mereka. Legolas mengejar Bolg, sementara Tauriel tetap di rumah Bart buat menolong Kili. Di dalam gunung sunyi, Bilbo dan para dwarf kini diserang oleh Smaug. Mereka mengelabui naga itu ke tempat penempaan dan berusaha buat membunuhnya dengan menenggelamkan naga itu ke dalam cairan emas cair. Tapi itu tidak ada pengaruhnya bagi Smaug. Smaug muncul dari cairan emas itu kemudian terbang menerobos keluar menghantam dinding gunung itu yang berkeinginan buat menghancurkan Lake Town. Naga itu terbang menuju Lake Town dan Bilbo berpikir apa yang telah mereka perbuat. Mereka telah membuat naga itu marah. Sekian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.